Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa secara singkat. Keluarga Imran adalah keluarga yang dihormati di Palestina. Mereka merupakan keluarga yang soleh dan taat beribadah. Imran tinggal bersama seorang istri yang bernama Hannah dan seorang putri yang bernama Maryam. Suatu hari saat Maryam berada di Baitul Maqdis, datanglah malaikat Jibril. Dia memberi kabar bahwa Allah akan memberi Maryam seorang putra yang bernama Isa. Atas kehendak Allah, Maryam pun hamil. Karena kehamilannya, Maryam mengasingkan diri ke tempat yang sepi. Penduduk mulai bertanya-tanya, Maryam kemana ya? Aku sudah lama tidak melihatnya, kata seorang ibu. Entahlah, aku juga tidak tahu, kata ibu yang lain. Beberapa bulan kemudian, Maryam pun melahirkan. Setelah pulih, Maryam pulang bersama si kecil Isa. Penduduk kampung heran. Mereka sudah lama tidak melihat Maryam. Tiba-tiba Maryam kembali dengan membawa anak. Maryam pun mulai mendapat hinaan dan cemoohan. Tak kusangka putri Imran senista itu, kata seorang ibu. Ketika orang-orang bertanya, Maryam tidak menjawab. Dia malah menunjuk kepada bayinya. Orang-orang mengira Maryam hilang ingatan. Tiba-tiba, aku ini hamba Allah. Allah mengangkatku sebagai nabi. Allah memberiku kitab Injil, kata bayi itu. Orang-orang tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat dan dengar. Aneh, bayi sekecil ini bisa bicara, seru seorang penduduk. Tak lama berita mengenai bayi Maryam bisa bicara pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Ketika itu, negeri Palestina dipimpin oleh Herodes. Dia seorang raja yang sangat kejam dan bengis. Demi keamanan Yusuf, saudara Isa mengusulkan untuk pergi meninggalkan Palestina. Barulah setelah Raja Herodes dikabarkan mati, Maryam, Isa, dan Yusuf kembali ke Palestina. Suatu hari Isa berada di Bukit Zaitun. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Isa. Wahai Isa, kamu diutus sebagai nabi untuk mengajak Bani Israel beriman kepada Allah, kata Jibril. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Di antaranya burung-burungan dari tanah liat menjadi hidup, menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta, serta menghidupkan kembali orang yang mati. Melihat mukjizat Nabi Isa, ada di antara Bani Israel yang beriman, tetapi kebanyakan dari mereka tetap kafir. Lambat laun, dakwah Isa membuahkan hasil. Dia pun mempunyai beberapa murid yang hebat. Jumlah mereka ada 12 orang yang dikepal dengan sebutan Hawariyun. Mereka sangat setia kepada Isa. Melihat kemajuan dakwah Nabi Isa, para pendeta dan pemuka Bani Israel marah. Mereka menyebar fitnah bahwa Nabi Isa dan pengikutnya akan menggulingkan kekuasaan raja. Tentu saja raja sangat marah. Tangkap siapapun yang berani menggoyang kekuasaanku, teriak raja. Nabi Isa berusaha menyelamatkan diri. Dia hidup berpindah-pindah
dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiba-tiba seorang murid Isa bernama Yudas berkhianat. Yudas tergiur uang 30 dinar. Dia membocorkan persembunyian Isa. Tak lama pasukan kerajaan segera mengepung tempat persembunyian Isa. Berkat pertolongan Allah, Nabi Isa berhasil diselamatkan. Sementara para tentara kerajaan malah menangkap Yudas yang dikiranya Nabi Isa. Yudas meronta-ronta, tapi dia tak berdaya. Tubuhnya kemudian diseret dan mati di tiang salib. Begitulah cerita dari Nabi Isa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.